Seorang balita yatim piatu ditemukan terkunci selama 4 hari di rumah bersama neneknya yang meninggal dunia. Ya, balita tersebut sekarang diasuh keluarga tantenya. Warga dikejutkan dengan ditemukannya jenazah perempuan di dalam salah satu rumah di Jalan Gambir Anom 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak hanya itu, di rumah tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Kelapa Gading bersama warga menemukan seorang balita berusia 3 tahun masih hidup. Jason namanya adalah cucu Oli Jehosuna Tampi, perempuan yang meninggal dunia itu. Jason diduga sudah beberapa hari bersama jenazah Oli yang telah meninggal dunia sekitar 4 hari. Berdasarkan penyelidikan di lokasi, Kapolsek Kelapa Gading menjelaskan nenek Jason memiliki riwayat penyakit TBC. Ya, kondisi cucunya saat kami temukan dalam keadaan telanjang yang jelas, dan saat itu kotor, tidak terawat karena diperkirakan korban sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Terakhir ditemukan bertemu dengan tetangga kurang lebih 4 hari yang lalu. Korban diduga memiliki riwayat penyakit TBC, jadi diduga saat ini meninggal karena penyakit. Di sini dia tinggal sama siapa aja, Pak? Korban saat ini kondisinya tinggal sendiri bersama dengan cucunya saja. Bau, saya curiganya tempat sampah kok kosong. Biasanya dia kan ojek beli online mulu, Grab, tapi kok nggak pernah ada tukang Grab. Biasanya pagi-pagi udah ada, tapi Grab nggak ada. Nah, saya curiganya di situ. Nah, Selasanya orang taspen dateng, gedor-gedor. Terus saya tanya, ada apa ya Pak? Ini Bu, saya mau ngasih uang pensiun. Tapi si ibunya nggak digedor, saya pikir lagi tidur. Jenazah Oli dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sedangkan si kecil Jason dibawa ke Puskesmas Kelapa Gading untuk menjalani pemeriksaan medis. Kondisinya baik dan stabil, tidak mengalami dehidrasi dan mau makan serta minum. Kondisi stabil, keadaan baik, sedang istirahat dalam perawatan Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Ada observasi apa aja Bu yang diperiksa di Puskesmas ini? Tanda vital tadi kita periksa baik. Keluarga Tante Jason datang untuk menjaga dan mengasuhnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menemukan dan merawat Jason. Untuk orang tua dari adik ini gimana, Bu? Tidak ada orang tuanya, jadi terpaksa harus saya yang merawat. Oke. Terima kasih. Ya, Bu. Kondisi gimana? Sehat atau? Sehat. Jason sejak kecil yatim piatu, ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tua. Kemudian dirawat neneknya yang meninggal dunia di rumah sampai ditemukan 4 hari kemudian. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Jason, seorang balita, ditemukan sebatang kara di dalam rumah bersama neneknya yang sudah 4 hari meninggal dunia. Ya, seperti apa tepatnya penemuan bocah dan neneknya itu? Berikut laporan TV One, Vena Kintan dan juga juru kamera Budi Utomo. Ya, pemirsa, di belakang saya ini adalah TKP dari kemarin pada saat penemuan balita yang berusia 3 tahun yang ditemukan bersama dengan jenazah atau jasad perempuan yang merupakan neneknya. Kemarin ini bayi dalam kondisi sehat sudah langsung dibawa ke puskesmas, dan informasi terakhir balita tersebut kemudian sudah dibawa oleh pihak keluarganya. Nah, bagaimana kondisi pada saat kemarin ini dilakukan evakuasi terhadap jasad perempuan tersebut dan keseharian dari nenek tersebut ini seperti apa? Saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan warga setempat yang juga merupakan security di kawasan rumah korban ini. Sudah ada Pak Supandi dan juga Pak Agus. Pak Supandi, mungkin bisa digambarkan nih ke pemirsa TV One ini pada keseharian dari korban ini seperti apa sih Pak biasanya? Kalau untuk keseharian dari si korban ini memang sosialisasinya kurang ya, untuk bertetangganya itu kurang, orangnya tertutup. Nah, Pak Supandi,
dan Pak Agus mungkin bisa digambarkan nih pada saat kejadian kemarin Kamis siang ini menemukan jenazah dari nenek balita ini, bagaimana Pak kondisinya? Bapak berdua nih ada di lokasi atau seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran. Ya, pada saat itu kemarin itu tanggal 30 ya, pagi dapat laporan dari ketua RT-nya kalau mencium bau busuk di tetangganya ini, dan kami survei ke sini berikut anggota saya ini dengan disertai Pak RW. Kebetulan disaksikan juga sama Bu RT-nya ada di tempat ini, dan kami untuk memastikan bau busuk itu sumbernya dari mana, yang ditakutin kami itu salah duga. Nah, terus kami perintahkan satu anggota untuk mengecek, meloncat dari garasi ini. Nah, kebetulan anggota saya perintahkan untuk melihat lewat naik bantuan dari bangku ya, lihat atas angin-angin pintu. Kebetulan di dalam itu terdapat anak kecil, balita tersebut dengan kondisi telanjang, mungkin habis mandi karena kondisinya basah. Ditanyalah sama anggota saya ini, "Dek, nenek ada lagi batuk," hanya seperti itu. Setelah itu bocah itu lari ke kamar yang kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah, kondisi bayinya itu pada saat Bapak melakukan pengecekan ke dalam rumah ini seperti apa Pak? Apakah memang masih sehat-sehat aja atau karena kan beberapa hari belum makan ini informasi? Ya kalau dibilang sih mungkin sedikit memperhatinkan ya, masalahnya dari pihak yang lihat juga terakhir kali ngelihat itu tuh hari Minggu, yang mungkin sampai hari Kamis ini berapa hari kemungkinan ya untuk asupan makanan kurang kali gitu. Nah, pada waktu diketok-ketok pintunya, yang punya rumah bersangkutan nggak ada sautan, otomatis kita penasaran posisi orangnya di mana gitu. Nah, otomatis kita mencari posisi si korban ini tidurnya di mana, cucunya kok ada, terus ruangannya pada berantakan gitu, banyak kotoran. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas informasinya. Dan itu dia tadi pemirsa, kita sudah mendapatkan informasi dari petugas ataupun security setempat, dan juga memang orang-orang yang ada pada saat kejadian evakuasi jasad korban dan juga balita yang pada saat ditemukan pada Kamis yang kemarin. Nah, balita informasinya ini sudah dibawa oleh pihak keluarga atau tantenya dan dalam kondisi sehat, baik, dan juga tidak mengalami dehidrasi. Dari Jakarta, Vena Kintan Pudiutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk informasi terkini tentang balita yang ditemukan bersama neneknya yang meninggal dunia, ada reporter kami, Anggia Eboni di lokasi. Anggia Eboni, silakan. Ya, selamat sore Andro, Agita, dan pemirsa. Setelah kemarin seorang balita berusia 3 tahun ditemukan di rumahnya bersama jasad neneknya yang diduga sudah meninggal beberapa hari. Ini informasi terkini, akhirnya balita tersebut sudah dibawa, kemarin langsung dibawa ke puskesmas terdekat, kemudian juga sudah dijemput oleh pihak keluarga. Nah, sementara itu kemarin ini awalnya pihak warga sekitar sempat menyium bau busuk dari arah rumah balita tersebut, sehingga akhirnya memberikan laporan ke pihak petugas keamanan setempat. Nah, saya akan ajak Anda, Andro, Agita, dan pemirsa untuk berbincang langsung dengan petugas keamanan di sini. Sudah ada Bapak Supandi. Selamat sore Pak Supandi. Selamat sore. Ya, Pak Supandi, ini pemirsa yang pada hari Kamis kemarin sempat langsung ya Pak memanjat pagar untuk melihat kondisi di dalam rumah. Begitu ada laporan ya Pak. Boleh digambarkan Pak, kemarin manjat dari sebelah mana, kemudian melihat dari jendela sebelah mana awalnya Pak? Ya, awalnya itu kita dapat laporan dari Ibu RT bahwa di sebelah rumahnya itu tercium bau busuk ya Mbak ya. Nah, setelah itu kita tinjau ke sini, ke lokasi beserta dengan Pak RW, dan kebetulan untuk menjawab rasa penasaran kita coba untuk mencari titik bau busuk itu sumbernya dari mana. Maka dari itu kita mencoba memerintahkan satu anggota naik pagar dengan izin Pak RW. Naik pagar dari sini. Dari sini, naik pagar. Dan terus saya perintahkan untuk naik bangku di depan pintu utama. Nah, untuk melihat langsung ke dalam melalui ventilasi udara atas pintu. Nah, pas begitu terlihat di dalam itu adalah si balita itu. Kelihatan ada di balita itu di situ dengan keadaan telanjang. Keadaan telanjang sedikit agak basah.
Nah terus ditegur sama anggota saya. Nah terus rupanya balita itu rasanya takut kayaknya ya, trauma apa gimana ya. Terus akhirnya masuklah ke dalam. Berarti sempat ada komunikasi antara anggota Bapak tadi dengan balita itu? Menanyakan, nenek mana? Nah terus jawab si balita itu, nenek ada tapi dia batuk. Nah setelah itu dia masuk ke dalam dan nggak keluar lagi. Dan kami coba untuk berusaha untuk mengetok ya. Nah berusaha untuk mengetok, untuk pengen tahu neneknya masih dalam keadaan sehat apa tidak, tapi tidak direspon. Nah terus anggota saya perintahkan untuk coba bergeser ke sini untuk mencari atau mengintip ke dalam. Nah ke jendela sebelah ya, kiri sini ya Pak. Kalau jendela yang di samping pintu depan tertutup gorden ya Pak? Nah di sini ada jendela 2. Nah terus ada satu jendela yang tidak terselot dari dalam. Nah terus akhirnya bisa kebuka, tapi di situ terhalang oleh teralis dan kawat nyamuk ya. Nah kami coba untuk melihat ke dalam, tapi nggak bisa. Coba anggota saya perintahkan naik ke kap mobil untuk mantau ke dalam. Kebetulan bisa, tapi di situ terlihat di dalamnya itu ada sebuah kaki, kaki yang sudah membesar. Terus anggota saya meminta untuk saya masuk ke dalam. Gitu kan, untuk meyakinkan. Nah maka dari itu saya izin juga sama Pak RW, saya ikut masuk ke dalam dan saya juga naik ke kap mobil. Saya ngeliat langsung juga memang benar ada satu kaki yang terlihat sama saya dengan kondisi agak sedikit bengkak. Tapi saya belum yakin betul. Siapa tahu itu kaki itu bukan kaki manusia, tapi itu kaki boneka ya. Nah terus coba saya berusaha untuk membuka jendela yang sebelah ini. Nah terus sedikit saya kawat nyamuk itu saya buka ya, terus gorden yang ada di dalam saya singkap sedikit, baru di situ nampak kelihatan. Nah dari balita itu ya Pak? Betul. Nah disitulah baru terjawablah sudah yang namanya bau busuk itu sumbernya dari mana. Itu kan ketahuannya kemarin hari Kamis. Nah kalau Bapak sendiri kan rutin tentunya berjaga di sini gitu ya Pak. Terakhir melihat sang nenek keluar rumah hari apa mungkin Pak? Kalau itu kebetulan kami nggak ngelihat, cuman informasi dari warga yang pernah melihat itu terakhir itu hari Minggu. Hari Minggu terakhir si ibu itu keluar rumah. Setidaknya 4 hari begitu 4 ya Pak? hari, betul. Tapi selama ini Pak, nenek tersebut inisial OJT ini biasanya sering rutin keluar rumah. Ini kan kita lihat juga ada 2 mobil gitu ya Pak. Bagaimana kesehariannya? Kesehariannya itu memang ibu ini tertutup ya. Tertutup dan sosialisasinya. Aktivitas juga sering keluar rumah nggak Pak? Oh jarang. Mungkin dia keluar rumah itu hanya untuk mencari untuk kebutuhan sehari-hari aja, tapi itu pun jarang. Biasanya dia online. Jarang ketemu gitu ya? Iya. Ini kan Pak diketahui memang selama ini hanya tinggal berdua ya, nenek dan cucunya. Betul. Kalau untuk orang tua dari balita tersebut? Oh kebetulan dia tinggal sama cucunya aja, sebelumnya itu sama ibu dari si balita tersebut. Cuman si ibu balita tersebut sudah meninggal setahun yang lalu. Kalau bapaknya, bapak dari balita tersebut? Informasinya kalau si bapak si balita ini memang bukan orang Indo ya, orang luar. Cuman kita nggak begitu memahami dah ke situ. Nggak pernah ketemu juga? Nggak pernah ketemu kalau saya. Kemudian nih Pak, selama Bapak bertugas, mungkin sering lihat ada keluarga atau sanak dari nenek balita ini sempat berkunjung ke rumah? Kalau itu jarang ya Mbak ya, kalau itu jarang. Cuman waktu pas si suami dari almarhum ini meninggal, itu saya pernah kali ngelihat. Tapi setelah itu saya nggak pernah ngelihat lagi ada kunjungan dari pihak saudara ke sini. Berarti jarang juga ya Pak ada kunjungan dari keluarga. Baik, terima kasih Pak Supandi atas waktu dan informasinya kepada kami TV One. Demikian Andro, Agita dan pemirsa, kami kembalikan ke Anda. Terima kasih Anggia Ebony, laporan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta.